Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pantun dikit ya. Jalan-jalan ke Kuitang. Ke Kuitang mau pergi ngaji. Kalau salam saya belum dijawab dengan lantang, boleh dong ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya mudah-mudahan Allah masukin ke dalam surga. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi akramal mu'minin bimawasimil khairat wa asabahum 'ala salihat jazilal masubat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mudha'iful hasanat wa ghafirus sayyi'at. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh hadimus syirkiyat wa muzilud dalalat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina qurrata ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumin shiqaqis samawat amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para jamaah tarawih Masjid Nurul I'tisam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan para orang tua, para asatizah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang malam hari ini ikut sama-sama melaksanakan qiyam Ramadan di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini dicatat sebagai amal ibadah yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati pengurus DKM Masjid Nurul I'tisam, Ustadz Iim Rohimat, dan juga semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita, masih membersamai kita dengan berbagai macam nikmatnya. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, dan malam hari ini adalah malam yang ke-11. Alhamdulillah. Kalau kita dikasih usia panjang Bapak dan Ibu, itu artinya kita sedang diberikan nikmat yang luar biasa. Sebab ketika kita dipanjangkan usianya kemudian berjumpa dengan bulan Ramadan, maka artinya kita akan berkesempatan mendapatkan anugerah rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan itu. Makanya malam hari ini mungkin tahun lalu, Ramadan tahun lalu kita masih berjumpa dengan sanak kerabat kita, dengan teman kita. Tahun ini mereka sudah berpulang lebih dulu. Maka patut kita syukuri nikmat panjang umur ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang namanya Thalhah bin Ubaidillah. Kenal Pak Thalhah bin Ubaidillah? Ya. Biasanya sahabat tuh kenalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan gitu kan? Taraddawan. Itu pun kalau nggak terawih kayaknya lupa ya. Gitu. Jadi satu saat Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah cerita, ada dua orang laki-laki dari daerah Bali datang kepada Rasul dan mereka dua-duanya masuk Islam. Orang yang pertama lebih bersungguh-sungguh daripada orang yang kedua. Sehingga pada satu saat datang panggilan jihad, orang yang pertama ikut jihad, berperang, dan Allah takdirkan mati di medan peperangan. Sedangkan temannya yang kedua, Allah panjangkan usianya sampai 1 tahun ke depan, kemudian barulah ia meninggal. Kemudian Sayyidina Thalhah lanjutkan ceritanya.
Aku bermimpi pada malam hari, seakan-akan aku tuh berada di sisi pintu surga. Kemudian di sana aku melihat dua orang sahabat tadi. Datanglah orang dari surga, kemudian mengizinkan orang yang kedua yang meninggalnya belakangan masuk surga lebih dulu. Baru kemudian mengizinkan orang yang pertama yang meninggal duluan dan mati syahid. Singkat cerita, paginya Sayyidina Thalha cerita sama sahabat yang lain. Kok bisa orang yang mati syahid, yang bersungguh-sungguh masuk surganya diduluin sama temennya. Sampailah kabar kemudian kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakan sama beliau, apa kata beliau? Alaisa qad makasa haza ba'dahu sanah. Bukankah orang yang kedua ini masih Allah panjangkan usianya 1 tahun ke depan? Wa adraka Ramadan, kemudian dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Fasoma, dia puasa tuh. Wa sholla kaza wa kaza min sajdatin fi sanah. Dia sholat ini, dia sholat itu, dia ngelakuin berbagai macam sholat setahun itu, ya. Maka dengan usia yang Allah berikan panjang umur, kemudian dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kata Rasul, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Jarak antara keduanya, derajat antara keduanya itu antara lebih jauh daripada langit dan bumi. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungi cerita ini, maka kita akan tergambar bahwa betapa orang yang dipanjangkan usianya kemudian ketemu dengan bulan Ramadan, memaksimalkan ibadahnya, itu berpotensi mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Sampai-sampai pahala orang yang mati syahid pun bisa disusul dan dikalahkan. Nah, maka pertanyaannya, masihkah kita akan meremehkan kesempatan yang luar biasa ini? Oleh karenanya, mari saya mengajak kepada hadirin semuanya, yuk, mumpung masih 10 hari pertama, masih ada babak 10 kedua, babak 10 ketiga, kita lebih bermujahadah lagi. Kita lebih semangat lagi untuk memaksimalkan ibadah kita. Karena umur nggak ada yang tahu ya Pak. Gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perlu kita refresh kembali, perlu kita upgrade kembali pemahaman kita terkait dengan fadilah, keutamaan bulan Ramadan dan ibadah yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Di antaranya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak ibadah yang telah Allah tetapkan, hanya ibadah puasa yang tidak Allah sebutkan dengan jelas berapa kadar nilainya. Sementara ibadah yang lainnya, Allah dan Rasulnya disebutkan dengan jelas berapa nilai kompensasi pahala yang didapat. Ya. Orang yang sholat jamaah, kata Rasul gimana? Orang yang sholat jamaah pahalanya 27 kali lipat daripada orang yang sholat sendirian, gitu kan? Orang yang sedekah dibalas satu sedekah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dan seterusnya. Tapi puasa tidak disebutkan. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu amal ibni Adam lah. Setiap perbuatan manusia itu akan kembali buat dirinya. Gitu. Sholatnya yang dilakuin, ya buat dirinya. Sedekah yang dilakuin, ya buat dirinya. Semua amal kebaikan, yaitu buat dirinya. Ya. Illa siyam. Ya. Al hasanatu bi asri amsalihah. Setiap kebaikan yang dilakukan, satu kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan ila sab'i mi'ati difin, sampai dengan 700 kali lipat. Bayangin Pak, kalau Bapak misalnya sedekah 1000 dibalas 700 kali lipat, berapa jumlahnya? Ya. Hitung sendiri dah. Ya, banyak. Kata Allah dalam hadis kutsinya, illa siyam, kecuali puasa. Ya. Fa innahu li wa ana ajzibi. Ya. Kecuali puasa, karena puasa untukku dan akulah yang akan membalasnya. Nah, ini ada satu kisah yang menarik Bapak dan Ibu rahimakumullah. Pada zaman Sayyidina Umar pernah terjadi musim paceklik. Tahu Pak paceklik? Musim panas yang berkepanjangan sehingga terjadilah gagal panen di mana-mana. Kemudian Sayyidina Utsman datang membawa 1000 onta
yang berisi berbagai macam kebutuhan pokok. Sesampainya mendekati kota Madinah, kemudian Sayyidina Utsman dihadang oleh para tengkulak. Tengkulak pertama nawar sama Sayyidina Utsman. Ya Utsman, ishtaraitu dirhaman bidirhamin wa dinaron bidinarin. Tuh barang yang kamu bawa nih, ya. Ini kalau sekarang ini truk-truk yang 1000 tuh sama isinya tuh, gue bayarin dah gitu. 100 kali lipat. Kalau modalnya 100, saya kasih untung 100. Apa kata Sayyidina Utsman? La hunaka mayat fa aksar. Enggak, tar di sono ada yang mau bayar lebih banyak gitu. Lah kalau lagi Krismon yang punya duit siapa? Kalau bukan orang kaya kan gitu. Jalan tuh. Enggak lama jalan dihadang lagi sama tengkulak yang kedua. Apa kata yang kedua? Ishtaraitu dirhaman bidirhamain wa dinaran bidinarain. Kalau kakak mau satu dibalas dikasih untung 100, saya kasih deh untung 2 kali lipat. Apa kata Sayyidina Utsman? La hunaka man yadfa aksar. Entar di sono ada yang bayar lebih banyak. Wah, siapa nih yang kira-kira duitnya lebih banyak dari kita? Kan gitu. Dah, jalan dah. Enggak lama jalan dihadang lagi sama tengkulak yang ketiga. Ini bosnya nih, big bosnya dah, ya. Kalau gitu, istaraitu dirhaman bisalah sati darahim. Wa dinaron bisalah sati dananir. Aku bayarin deh 3 kali lipat. Ya. Kalau bapak ditawar gitu kasih nggak pak? Kasih, daripada ngecer gitu kan. Belum sampai udah ludes, ntar tinggal banjalikin gampang begitu. Kata Sayyidina Utsman apa? La hunaka man yadfa aksar. Di sana ntar banyak. Di sana ntar ada orang, ada yang mau bayarin lebih tinggi dari tawaranmu. Nyerah tuh. Deh, kita mau lihat siapa sih yang punya duit banyak banget gitu. Akhirnya Sayyidina Utsman dipersilakan ke Madinah. Sampai di Madinah Sayyidina Utsman berkata, wahai penduduk Madinah, saksikanlah semua unta-unta ini yang aku bawa dan isi-isinya aku sedekahkan untuk penduduk Madinah. Hai para tengkulak, kalau engkau cuma sanggup membayar 3 kali lipat, Allah sanggup bayar 700 kali lipat. Insyaallah. Ya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana takaran nilai ibadah Allah sebutkan dan Rasulnya dengan jelas, kecuali puasa. Hanya puasa yang tidak disebutkan secara jelas. Kemudian pertanyaannya, sebenarnya berapa sih besaran puasa? Nilainya itu yang kita dapatkan. Ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasai, sahabat Abu Umamah pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, murni bi amalin, perintahkan kepadaku dengan satu amal. Gitu. Ya, cara kita minta amalan, minta nasihat gitu ya. Apa kata Rasul? Alaika bisaum, hendaknya engkau puasa. Fa innahu la adla lahu, karena puasa enggak ada bandingannya. Kemudian dia nanya lagi, ya Rasul, ya, qultu ya Rasulullah, murni bi amalin, perintahkan aku dengan satu amal. Apa kata Rasul? Alaika bisaum, hendaknya engkau puasa, fa innahu la misla lahu, karena puasa tidak ada tandingannya. 2 kali nanya, 2 kali dijawab sama Rasul, jawabannya sama gitu. Maka dari hadis ini kemudian kita tahu bahwa puasa adalah ibadah yang luar biasa, ibadah khusus yang bisa dilaksanakan oleh orang khusus sebagai kado spesial di bulan Ramadan. Oleh karenanya Bapak dan Ibu, mari mumpung masih 10 hari pertama nih ya, kita semangatin lagi diri kita, kita kuatkan lagi diri kita untuk mengejar target-target yang mungkin tertinggal 10 hari kemarin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditutup ya, tadi Ustaz Im memperkenalkan saya utusan dari MUI ya. Saya mau orang sini, pasti banyak yang udah kenal sama saya ya. Tahun ini memang saya ditugaskan dari Pemprov DKI sebagai duta dai Traweh ya. Maka izinkan saya menyampaikan salam sekaligus pesan dari bapak-bapak pimpinan kita dan juga dari Basnas, Bazis DKI Jakarta. Yang pertama adalah pesannya untuk jamaah hadirin semuanya, mari sama-sama kita dukung program-program baik yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Ya. Dari sekian banyak tuh program yang sudah dicanangkan yang baik-baik, sepertinya yang sangat krusial di kampung kita tuh adalah masalah ketertiban dan keamanan. Benar nggak Pak? Ya.
biasanya Ramadan tuh, apalagi malam minggu, itu pasti ada apa? Tawuran. Gitu. Bener nggak Pak? Ya. Makanya sama-sama kita jaga ketertiban dan keamanan kampung kita supaya Ramadan ini, bulan yang suci ini tidak dinodai dengan hal-hal yang dapat merusak kesuciannya. Kemudian pesan yang kedua, yaitu pesan dari Basnas, izinkan saya menyampaikan pesan bahwa jangan lupa untuk membayar zakat, ya, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Dan Bazis bisa menjadi opsi, ya, jamaah sekalian untuk menyalurkan zakat fitrah Bapak dan Ibu semuanya. Sebab zakat yang dikelola dengan baik itu akan lebih terasa kebermanfaatannya oleh orang banyak. Jadi salam dari beliau-beliau kepada hadirin semuanya, dan juga izinkan saya menyampaikan pesan tadi. Dan terakhir, mari Bapak dan Ibu kita baca suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, nikmat panjang umur sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Ala haziniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mau pantun boleh ya terakhir? Pak Topik membeli kopiah. Kopiah dijahit dengan bahan beludru. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.